Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu dan teman-teman untuk materi mata kuliah media pembelajaran biologi di sini. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan sebuah presentasi, yaitu untuk perkenalan anggotanya. Pertama itu saya adalah Hafizah Riyati, teman saya Fadilah Mutia dan Hafizah Suryani. Di sini materi yang akan kami sajikan adalah materi media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal atau kata-kata. Karakteristik media grafis yang pertama adalah sederhana, mudah dilihat dan dibaca. Yang kedua, tidak terlalu banyak konsep di dalamnya, tidak harus terlalu rinci, serta tidak banyak digunakan kata-kata. Yang ketiga, warna-warna yang digunakan harus menambah kejelasan isi materi. Kelemahan dan kelebihan media grafis. Kelemahannya yang pertama yaitu membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Untuk kelebihannya, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa, lebih realistik, menarik perhatian khalayak, informasi atau pesan yang disampaikan lebih jelas, dapat menjangkau khalayak luas, dan dapat ditempatkan di tempat umum. 19.03.1078 saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembuatan media grafis. Yang pertama yaitu menerangkan suatu situasi, suatu proses secara simbolik dengan menggunakan garis-garis, gambar-gambar, dan tulisan. Yang kedua, menerangkan bermacam-macam keterangan menjadi satu. Yang ketiga, memberi gambaran tentang hubungan antara suatu keadaan dengan keadaan lain secara simbolis di dalam situasi. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam media bagan. Yang pertama ada media bagan pohon. Bagan pohon dikembangkan dari dasar yang terdiri atas beberapa akar menuju batang tunggal. Kemudian, cabang tunggal tersebut menggambarkan perkembangan serta hubungan. Bagan ini amat berfaedah dalam memperjelas perkembangan daripada suatu kombinasi fakta-fakta utama. Nah, di sini adalah contoh gambar media bagan pohon. Contoh media bagan pohon ini digunakan dalam sejarah zaman Islam. Nah, lalu yang kedua yaitu media bagan organisasi. Bagan organisasi adalah bagan yang menggambarkan struktur sebuah organisasi. Dalam bagan ini dapat dilihat dengan jelas bidang-bidang yang terdapat di dalamnya. Begitu pula jelas siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, serta menggambarkan aktivitas dalam bidang masing-masing dan dalam organisasi keseluruhan. Nah, di sini contoh media bagan organisasi yang digunakan pada organisasi dinas pariwisata. Lalu juga ada di sini struktur organisasi badan pengelola usaha yang menggunakan media bagan organisasi. Lalu selanjutnya adalah media bagan tubular atau tabel. Suatu nilai yang unik dari bagan tabel ini adalah kemampuannya dalam mempertunjukkan hubungan. Variasi dari bagan ini termasuk tabel informasi, semacam argumentasi dan sanggahan atas perjanjian yang berlaku. Nah, ini adalah contoh dari media bagan tubular atau tabel. Di sini juga digunakan media bagan tubular sebagai hasil perolahan suara pemilihan ketua OSIS. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, saya Fadilah Mutia dengan NIM 19.03.1073. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait macam-macam media belajar lainnya, yaitu lanjutannya macam-macam media pada bagan.
Media pada bagan ini sendiri juga terdiri atas beberapa sub bahasan, yaitu ada media bagan skematik dan diagram atau skema gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol secara garis besar dan menunjukkan hubungan antar komponennya atau proses yang ada pada diagram tersebut. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu inilah contoh media bagan skematik yang mana kita bisa menjumpainya pada pembelajaran biologi, yaitu pada siklus metamorfosis makhluk hidup. Nah, di sini apa kita lihat di contoh yaitu metamorfosis pada kecoa. Yang kedua yaitu macam-macam media bagan. Macam-macam media bagan yang kelima yang akan kita bahas yaitu media bagan arus atau aliran atau yang dikenal dengan istilah flow chart. Bagan arus atau flow chart ini menggambarkan arus suatu proses atau dapat pula menelusuri tanggung jawab atau hubungan kerja antara berbagai bagian atau seksi suatu organisasi. Tanda panah seringkali untuk menggambarkan arah arus tersebut. Nah, dari penjelasan ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya biasanya dipakai untuk struktur organisasi. Nah, mari kita lihat seperti apa contohnya. Oke, beginilah contoh diagram arus lingkar atau circular flow diagram. Contohnya itu pada perekonomian sederhana. Di sini kita dapat melihatkan bahwasanya ini adalah diagram arus alir pada perekonomian sederhana, yaitu ada faktor produksi, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Nah, dibacanya itu mengikuti arah panah. Contohnya pada rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen akan terjadi proses yang namanya konsumsi. Nah, yang kedua yaitu sebaliknya, ketika rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen maka terjadi proses yang namanya penukaran uang, yaitu balas jasa dari konsumsi atau barang atau jasa yang dibeli. Itu selanjutnya. Oke, kita lanjut, yaitu macam-macam media bagan yang ke-6, yaitu bagan garis waktu atau timeline chart. Bagan garis waktu atau timeline chart ini bermanfaat untuk menggambarkan antara peristiwa dan waktu. Masa-masa tersebut dalam bagan secara kronologis atau ada alur peristiwa gitu. Kalau misalnya kita akan menunjukkan kapan sesuatu peristiwa sejarah mulai dan berakhir peristiwa yang terjadi, lebih dahulu dari peristiwa itu, peristiwa apa sih yang kemudian juga akan terjadi. Dapat kita perjalanan dengan menggunakan bagan garis waktu. Nah, mari kita lihat contohnya. Oke, seperti tampilan yang teman-teman sudah sama lihat, yaitu saya memberikan contoh perkembangan kurikulum di Indonesia. Kita dapat melihat bagan garis waktu ini ada rentetan waktu perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 45 sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2015. Teman-teman bisa membacanya sendiri. Yang ketujuh yaitu bagan pandang tembus, yaitu bagan pandang tembus ini merupakan bagan yang menerangkan keadaan sesuatu di dalam benda dengan tidak mengubah gambar yang dapat disimpul bentuk luarnya. Misalnya bagan struktur tubuh manusia, binatang, atau bagian tentang pesawat terbang. Oke, mari kita sama-sama lihat contohnya, karena mungkin dari penjelasan agak absurd kan gitu. Oke, mari kita tengok contohnya. Oke, inilah contoh dari bagan pandangan tembus. Kita dapat melihat ada sisi gelap terang, di mana sisi gelap merupakan sisi yang bukan penjelasan yang ingin kita sampaikan. Jadi sisi teranglah yang kemudian yang akan menjadi titik poin penyampaian yang ingin kita sampaikan dari bagan pandang tembus ini. Dapat sama-sama teman lihat, ini merupakan bagan pandang tembus dari organ-organ yang terdapat pada ikan. Oke, contoh selanjutnya ini contoh
sistem pencernaan pada tubuh manusia. Demikian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga apabila teman-teman memiliki kritik, saran, tambahan, dan pertanyaan bisa dibikin di forum e-learning. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.